Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Amos berasal dari desa Tekoa, dekat kota Bethlehem, kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, dengan ibu kota di Yerusalem. Amos adalah seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Ia bukan dari kalangan pintar dan cendekia, namun Allah memanggil dia sebagai seorang nabi bagi Israel. Nama Amos artinya beban. Ia dipanggil Allah untuk memperingati atau untuk menegur Israel supaya bertobat. Amos yang berasal dari kerajaan selatan pergi ke kerajaan utara atau kerajaan Israel dengan ibu kota di Samaria. Amos tidak menyebut dirinya sendiri sebagai nabi karena ia tidak dididik dalam pendidikan sebagai seorang nabi. Amos berkarya pada masa pemerintahan Raja Uzia dari kerajaan selatan dan dalam zaman Yerobeam kedua, anak Yoas, kerajaan utara. Pada masa itu kerajaan utara mengalami masa-masa kejayaannya, terutama di segi ekonomi, militer, dan politik. Akan tetapi Amos menjumpai banyak pelanggaran orang-orang Israel. Mereka kembali kepada penyembahan berhala dan terjadi banyak ketidakadilan sosial yang marak dalam masyarakat mereka. Perdagangan internasional yang maju dan hanya bagi keuntungan para penguasa saja. Praktek-praktek bisnis yang penuh tipu daya terhadap orang-orang miskin dan tak berdaya, dan perampasan tanah milik orang-orang miskin. Pada masa itu, upacara-upacara keagamaan terus dipelihara dan dijalankan, tetapi semuanya itu dilaksanakan bersamaan dengan sifat kefasikan atau kejahatan. Mereka memberikan korban persembahan yang mahal dari pemberian mereka yang miskin. Amos diutus pergi ke kerajaan utara untuk mewartakan penghakiman Tuhan akan datang, bahwa kerajaan utara akan jatuh ke tangan bangsa lain. Ia mewartakan pengadilan yang amat keras dan kuat bagi raja dan juga bagi umat Israel, bahwa tanah mereka akan hilang, umat akan ditampik, dan juga para pemimpin akan hancur karena perang. Ia menekankan wibawa kekuasaan dan kasih Allah yang harus dinyatakan bagi kehidupan bersama dalam kasih dan keadilan, terutama bagi mereka yang tersisih dan tertindas. Amos menghubungkan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya dengan kecenderungan memperkaya diri dan mengabaikan perintah Allah. Amos juga menyampaikan kritik, peringatan, dan ancaman terhadap budaya hidup masyarakat yang hanya mencari keuntungan bagi diri sendiri dan tidak mengingat karya kasih Allah terhadap mereka dan sesama. Dalam hal keagamaan, Amos menyampaikan kritiknya bahwa ibadat mereka tidak berkenan jika tidak didasari sikap hati yang bertobat dan iman yang hidup, serta tercermin dalam kehidupan manusia dengan sesamanya. Sebab Allah mengerjakan keselamatan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Gaya bahasa Amos sederhana, namun sangat keras dan tajam, berisi kecaman dan ancaman, sebab Israel terlena
akan statusnya sebagai umat pilihan Allah. Jika disejajarkan dengan nabi-nabi yang ada pada zaman itu, Amos memberikan arah pemikiran yang berbeda dan baru, yaitu bahwa Yahweh tidak lagi dilihat sebagai Allah nasional bagi Israel, yang secara khas menjadi Allah bangsa yang melindungi dan menjaga mereka terhadap serangan bangsa lain, tetapi sebagai Allah yang berkuasa dan berwibawa melindungi bagi segala bangsa. Allah dipandang secara esa dan universal. Amos juga memiliki pemikiran yang khas bahwa keadilan adalah ciri moral yang paling penting dari sifat ilahi, sehingga jika Allah itu tidak berat sebelah, maka ketidakadilan, ketidakjujuran, kebejatan moral tidak dapat ditolerir oleh Allah dan harus mendapat pembalasan yang keras dari Allah. Sahabat Ruang PC, demikianlah episode kali ini. Semoga apa yang Nabi Amos peringatkan juga menjadi peringatan bagi kita di zaman kita sekarang ini. Mari kita jalani kehidupan kita yang penuh damai dan kasih dengan memperlakukan sesama dengan yang baik dan adil. Marilah kita membenci yang jahat dan mencari Tuhan Allah kita untuk hidup. Semoga demikian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Non sekolah set vita discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scole sed vita discimus.